Pemirsa, tim Lantamal 8 Manado diturunkan untuk mengamankan lokasi kejadian pasca terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Pengamanan termasuk pendinginan titik api yang masih tersisa. Kegiatan pengamanan difokuskan tim Lantamal pada pendinginan kapal motor Barcelona 5, di mana masih terdapat sisa titik api. Tim juga mengamankan jalur lalu lintas perairan di sekitar lokasi kejadian. Tim Lantamal 8 pun disiagakan guna memantau situasi kapal pasca kebakaran. Sementara itu pemirsa, korban meninggal dunia akibat terbakarnya KM Barcelona 5 bertambah jadi 5 orang. 3 korban sudah teridentifikasi, sementara 2 lainnya belum teridentifikasi. Memasuki hari kedua pasca KM Barcelona 5 terbakar Minggu siang, tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komali mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa itu mencapai 5 orang. Meninggal, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat ya. Tapi udah A1 itu ya. Sebanyak 3 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Asna Lavea, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung. Sementara 2 korban lainnya yaitu Levi Aiba dan Hamen Langinang masih dalam proses pencarian dan belum teridentifikasi. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dengan mengerahkan 23 personel, terdiri dari tim Basarnas, 2 personel TNI Angkatan Laut, dan 1 personel TNI Angkatan Darat. KM Barcelona 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaut menuju Manado. Dalam peristiwa ini total terdapat 580 penumpang termasuk kru. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dirawat di 4 rumah sakit di Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan akan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur penyelamatan, khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik. Kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya, kami sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki, kami akan prosedur keselamatannya Pak. Soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak diapa oleh petugas. Kalau ada itu gimana perbaikan bagaimana Pak? Ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena dari pihak jasa marga mengcover semuanya. Berarti tadi di Odeska Bapak melihat ada korban jenazah di... Oh enggak. Oh, siap. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing tugas dari leading sektornya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ribuan sopir bis pariwisata menggelar unjuk rasa mendesak pencabutan surat edaran larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Sopir ini memblokade jalan dengan memarkirkan puluhan bis memenuhi ruas jalan. Ribuan sopir bis dari berbagai daerah di Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung Pemprov Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat yang dirilis Gubernur Deddy Mulyadi. Menurut para sopir, sejak ada surat edaran larangan studi tur, ratusan sopir kehilangan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak didengarkan. Untuk mengingatkan Gubernur Jawa Barat. Pemirsa, polisi gerebek markas judi online di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Dari penggerebekan, 22 admin judol internasional diringkus.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional yang serafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Selain itu, polisi juga amankan 22 tersangka memiliki peran masing-masing. Dalam pengungkapan yang dilakukan serentak di 4 kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Denpasar, Bali pada 13 Juni 2025 lalu. Dalam pengoperasiannya, para tersangka memiliki ribuan kartu SIM card yang digunakan untuk mengirimkan promosi atau iklan judi dengan cara broadcast kepada para pengguna WhatsApp secara acak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan ponsel, mobil, puluhan komputer dan CPU, serta ribuan kartu SIM card. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam beberapa pasal UU ITE, ancaman 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, pasal pencucian uang ancaman 15 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta pasal 303 ancaman 10 tahun penjara, denda 25 juta rupiah. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, hari ini Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya mendesak dilakukannya gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Permintaan gelar perkara khusus dilakukan lantaran Roy Suryo CS sebagai terlapor merasa tak dilibatkan oleh Polda Metro Jaya yang telah meningkatkan kasus ijazah Jokowi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Roy Suryo CS juga meminta agar Jokowi bisa segera diperiksa secara langsung di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Selain itu, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya menyita ijazah Jokowi untuk kepentingan pembuktian dalam laporan. Ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Bareskrim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Ya. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar wasidik Bareskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Bareskrim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Ya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan ya deskripsi sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo. Pelaku penyelidiknya berbeda sehingga tidak bisa disatukan. Dan paling penting adalah ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang.